Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Memasuki hari ke-8 di tahun yang baru ini, marilah kita menjaga hati untuk selalu mengasihi Allah kita. Dalam refleksi Gema kali ini, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-7 dengan mengusung tema mati terhadap hukum Taurat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu, memohon anugerah Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami memohon anugerah-Mu supaya Engkau berkenan mencerahkan hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami apa yang akan Engkau nyatakan kepada kami melalui firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar firman saja, melainkan juga sebagai pelaku firman-Mu. Biarlah Engkau dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan ini hanya di ayat 4 sampai 6 saja. Saya akan membacakannya, demikian bunyi firman-Nya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali ada seorang saudari yang bertanya kepada saya begini, bolehkah ikut perjamuan kudus saat sedang menstruasi? Ada pula yang bertanya, apakah orang Kristen diperbolehkan makan saren atau dideh babi? Ya, itu adalah darah babi yang dikukus kemudian dibekukan dan dimasak. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini diajukan karena ada kaitannya dengan hukum Taurat yang mengatur tentang seremonial, di mana ada aturan ibadah dan aturan makanan ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah hukum Taurat itu memang benar masih berlaku atas kita? Inilah yang menjadi perbincangan dan juga pertanyaan di antara jemaat di Roma, khususnya mereka yang adalah orang Yahudi pada masa pelayanan Paulus. Apakah setelah menjadi orang Kristen mereka masih wajib hidup di bawah hukum Taurat? Nah, Paulus dengan tegas menjawab bahwa orang Kristen itu bebas dari hukum Taurat karena orang Kristen telah mati terhadap hukum Taurat. Nah, untuk menjelaskan ini, Paulus memakai gambaran tentang ikatan hukum di dalam pernikahan. Ikatan hukum pernikahan itu tidak akan terputus selama suami istri hidup. Tetapi jika salah satu dari mereka mati, maka ikatan hukum pernikahan tersebut tentu berakhir. Jika istri yang suaminya meninggal, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ia tidak akan dituduh sebagai pezinah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak lahir kita ini adalah manusia berdosa. Karena dosa asal telah menyatu di dalam kita.
di mana kecenderungan natur kita adalah melawan Allah dan melawan kebenarannya. Nah, ketika hukum Taurat diberikan, justru membuat manusia itu lebih mengenal dosa. Dan lebih parahnya lagi, hukum Taurat itu merangsang atau membangkitkan di dalam diri hawa nafsu dosa untuk melakukan pelanggaran demi pelanggaran dari perintah Allah, sehingga kita tervonis berdosa dan terancam hukuman maut atau mati. Nah, hukum yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata justru membawa kepada kematian. Oleh sebab itu Paulus mengatakan bahwa ia adalah manusia celaka karena ia tidak bisa melepaskan dari kuasa dosa. Jika demikian, apakah bisa dikatakan kalau hukum Taurat itu dosa? Tentu tidak. Paulus menegaskan lagi di sini, kalau hukum Taurat itu sifatnya rohani, kudus, benar, dan baik. Karena hukum Taurat itu juga berasal dari Allah. Justru melalui keberadaan hukum Taurat, Allah ingin menyadarkan kita betapa berdosanya kita. Betapa kita telah gagal melakukan perintah Allah. Dan melalui keberadaan hukum Taurat, Allah menuntun mempersiapkan kita pada keselamatan melalui iman kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Kristus, kita yang telah mati karena dosa-dosa kita dibangkitkan bersama Kristus. Sekarang kita menjadi milik Kristus sehingga kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat karena kita telah mati bagi hukum Taurat. Sekarang kita ada di bawah kasih karunia Allah. Dan tugas kita bukan lagi melayani hukum Taurat, melainkan melayani Allah dan berbuah bagi Dia. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk anugerah keselamatan yang diberikan Kristus kepada kita melalui kematiannya, yang menebus kita dan membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan. Dan marilah kita juga hidup di dalam hukum Allah, di bawah tuntunan Roh Kudus, di dalam kekuatannya yang memampukan kita memenuhi dan mentaati hukumnya, yaitu hukum kasih. Sehingga kita bisa berbuah bagi Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan melalui keberadaan kita. Kiranya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Sungguh kami memuji anugerah-Mu yang telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan kuasa hukum Taurat melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami juga mau memuji anugerah-Mu karena kami dapat hidup di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, tolong kami untuk bisa memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu di dalam setiap aspek hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.